Hai, kali ini kita akan membahas film bergenre action yang berjudul The Great Wall. Kalau kalian menyukai visual film yang memukau The Great Wall, kalian harus nonton sampai habis. Film ini bercerita tentang salah satu legenda tembok Cina. Diawali oleh dua tentara bayaran yang ditawan di sana, dan lawan mereka sebenarnya bukanlah pasukan Cina, melainkan monster-monster ganas dan cerdas yang berusaha menerobos tembok Cina. Bagaimana keseruannya? Kita langsung aja ya. Di tembok besar Cina dengan panjang lebih dari 8.550 km, membutuhkan waktu lebih dari 1.700 tahun untuk membangunnya. Legenda mengatakan tembok ini dibangun untuk melindungi dari suatu bahaya. Dan inilah kisah legenda tersebut. Di abad pertengahan terlihat 5 orang tentara bayaran dari Eropa sedang dikejar oleh suku Bukit. Mereka berhasil mengalihkan perhatian musuhnya dengan melepaskan kuda ke arah yang berlawanan. 21 orang sudah terbunuh dan mereka sudah berkuda selama 6 bulan lamanya. Mereka harus terus pergi ke arah utara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka cari. We'll finish what we started. The moon is strong. Lalu tiba-tiba, makhluk misterius menyerang. 3 orang tewas dan hanya tersisa William dan Tovar. Mereka berhasil membunuh makhluk misterius tersebut. Potongan tangan makhluk itu dibawa agar mereka bisa mencari tahu makhluk apa itu sebenarnya. I'll take the hand with us. Perjalanan dilanjutkan kembali dan suku Bukit mengejarnya. Sampai akhirnya mereka tiba di tembok besar Cina yang dijaga oleh pasukan Orde Tanpa Nama. Mereka berdua pun memilih menjadi tawanan di sana daripada harus kembali dan dibunuh oleh suku Bukit. Mereka berdua memberitahu potongan tangan makhluk yang menyerangnya. Komandan Lin bertanya, di mana mereka bertemu makhluk tersebut. William mengatakan, jika mereka melihatnya di daerah pegunungan 2 hari yang lalu. Ternyata, Orde Tanpa Nama sudah mewaspadai gerak-gerik makhluk tersebut. Mereka tidak percaya William membunuh makhluk tersebut seorang diri. I killed it. Alone. Komandan Lin ingin mereka berdua segera dibunuh agar rahasia Orde Tanpa Nama tidak bocor keluar. Tapi Wang, sang ahli strategi ini, menginginkan mereka tetap hidup karena mungkin mereka bisa memberikan informasi yang berguna. Ternyata, tembok Cina dibangun sebagai benteng melawan Tao Tei, makhluk yang dibunuh oleh William. Orde Tanpa Nama memperkirakan Tao Tei akan menyerang 9 hari lagi, tapi ini jauh lebih cepat dari dugaan mereka. Wang bilang informasi dari mereka berdua sangatlah penting. Karena itu, saat ini mereka tidak akan dibunuh dan akan ditawan. Jenderal Shao bilang sudah 60 tahun mereka mempersiapkan ini. Dan hari peperangan pun akhirnya datang juga. Tugas pasukan dibagi berdasarkan warna baju perang. Hitam pasukan darat, merah pemanah, ungu pasukan jarak dekat, dan biru pasukan berani mati. Mereka semua terlihat gugup dengan peperangan melawan Tao Tei. Lalu tiba-tiba, jutaan Tao Tei menyerang. Serangan jarak jauh pun langsung diluncurkan. Tao Tei akan langsung mati jika matanya tertusuk. Kini, giliran pasukan biru yang menyerang. Tao Tei memiliki seorang ratu dan dijaga sangat ketat oleh pasukan elit Tao Tei. Sang ratu inilah yang memerintahkan semua pasukannya. Mereka pun mulai menaiki tembok Cina. Sekarang giliran pasukan ungu yang menyerang.
William dan Tovar dilepaskan ikatannya oleh Balar dan William langsung membantu salah satu pasukan yang diserang. 3 Taotei berhasil dibunuh oleh William. Sang ratu yang sangat cerdas sudah menganalisis situasi dengan menarik mundur semua pasukannya. Taotei yang sudah mati juga dibawa kembali. Jenderal Zhao memuji pertarungan William dan Tovar. Mereka berdua pun dipersilahkan untuk beristirahat. Peng berterima kasih karena William telah menyelamatkannya. Lalu, Jenderal Zhao bilang bahwa Taotei kali ini sudah jauh lebih cerdas dibandingkan 60 tahun yang lalu. William, black powder. I bet you did. Ternyata, tujuan William dan Tovar adalah mencari bubuk hitam, senjata paling berbahaya di abad itu. Begitu pula dengan Balar, 25 tahun yang lalu, dia juga dibayar untuk tujuan yang sama, yaitu mendapatkan bubuk hitam. Mereka tidak ingin berlama-lama di sana. Ketika bubuk hitam ditemukan, mereka akan segera pulang untuk menerima bayaran. William dan Tovar yang sudah merapikan diri disambut meriah oleh Orde tanpa nama. Jenderal Zhao berterima kasih atas keberanian mereka. Jenderal Zhao ingin melihat lagi kemampuan memanah William. Hanya Lin dan Wang yang bisa berbahasa Inggris. Lin diajari bahasa Inggris oleh Balar. William pun menceritakan bahwa dirinya sudah melalui banyak pertempuran hanya demi uang dan makanan. Lin pun mengajaknya ke tembok dan meminta William mencoba melakukan tugas pasukan biru. Lin bilang bahwa pertempuran Orde tanpa nama bertujuan untuk kepercayaan, bukan untuk uang atau makanan. Lin juga bilang bahwa William seharusnya belajar untuk tidak mempercayai sesuatu. Tapi William bilang bahwa dia bisa hidup hari ini karena dia tidak percaya pada siapapun. At all times. Hey, because I trust no one. Malam harinya, Balar menunjukkan sedikit bubuk hitam yang dicurinya dari Wang. Balar mengajak mereka mencuri persediaan bubuk hitam dan kabur dari sana, tepat ketika serangan terjadi. Saat pasukan meninggalkan pos penjagaannya, Wang memanggil William dan Tovar. Wang mengatakan bahwa batu magnet yang dibawa William mungkin akan berguna untuk pertempuran. Ternyata Taotei berasal dari meteor yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu. Meteor ini dipercaya sebagai hukuman dari langit atas keserakahan Kaisar Cina yang membuat seluruh daratan Cina menderita. Taotei akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menghukum manusia-manusia serakah. Taotei memakan apapun dan akan diberikan pada ratunya untuk berkembang biak. Jika Taotei berhasil menerobos masuk ke ibu kota dan mendapatkan nutrisi makanan dari 2 juta penduduk di sana, maka dunia sudah tidak akan terselamatkan lagi. Di lain tempat, pasukan Menara Barat diserang. Jenderal Zhao dan Komandan Lin menyiapkan pasukannya untuk bertempur. Ternyata mereka telah dijebak bukan hanya satu Taotei, tapi ada Taotei lain dari belakang mereka, dan Jenderal Zhao pun terkena gigitannya. Zhao yang sudah sekarat mengangkat Lin sebagai jenderal baru, hingga akhirnya Jenderal Zhao pun tewas. Sen utusan dari istana membawa catatan sejarah perang yang berusia 900 tahun.
Dulu, banyak Tao Tei berhasil dibunuh. Itu karena batu magnet seperti yang dibawa William. Magnet itu bisa membuat Tao Tei menjadi tidak agresif dan juga tidak bisa mendengar instruksi dari sang ratu. William memiliki ide untuk membuktikan kebenaran kekuatan magnet tersebut dengan cara menangkap seekor Tao Tei layaknya menangkap paus menggunakan kail tombak. Tofar tidak ingin William membantu Orde Tanpa Nama, karena tujuan mereka adalah mencari bubuk hitam dan segera kabur dari sana. Bius yang sangat kuat dioleskan uang ke setiap tombak dan pertempuran pun dimulai. Di lain tempat, Tofar dan Balar bersiap untuk kabur, tapi Tofar tidak bisa meninggalkan William sendirian. Sedangkan William juga galau antara kabur atau mengikuti para pasukan. Kail tombak sudah ditembakkan. Beberapa Tao Tei berhasil ditusuk tapi dengan mudah mereka melepaskannya dan hanya tersisa satu Tao Tei. William pun datang untuk membantu. Butuh waktu lebih lama sampai bius benar-benar bekerja. Cincin api ditembakkan untuk melindungi sasaran dari kawanan lainnya, dan karena kail akan lepas, William terpaksa turun ke bawah. Beberapa Tao Tei berhasil menerobos cincin api. Tofar pun datang membantu William. Lin membantu mereka berdua dengan menggunakan bubuk hitam. Pasukan pun datang membantunya dan William tidak sadarkan diri. William dan Tofar berhasil selamat. Lin bilang dia menggunakan senjata berbahaya, yaitu bubuk hitam, untuk menyerang Tao Tei. Lin meminta William melupakan soal bubuk hitam karena bubuk itu diincar oleh manusia-manusia yang serakah. Wang mencoba mendekatkan magnet ke Tao Tei dan Tao Tei langsung tertunduk diam. Sesuai perintah Kaisar Cina, jika ada Tao Tei yang berhasil ditangkap hidup-hidup, harus segera dikirim ke ibu kota. Shen pun membawanya pergi. A man of virtue. Things you have done, and you will never be. Semua pasukan dikerahkan ke tembok karena ada pergerakan dari Tao Tei. Tofar dan Balar mengambil kesempatan ini untuk kabur tanpa William. Mereka menghancurkan gudang untuk mengambil senjata dan bubuk hitam. William pun berusaha menghentikan mereka. William menyadari pertarungannya selama ini hanyalah keserakahan belaka. William ingin melakukan sesuatu yang lebih berharga. Di lain tempat, ternyata serangan Tao Tei hanyalah sebuah pengalihan. Selagi mereka menyerang Tao Tei yang lain menggali terowongan agar bisa menembus tembok besar Cina. Orde Tanpa Nama harus sampai di ibu kota sebelum Tao Tei menyerang. Mereka berencana menggunakan balon agar bisa cepat sampai, yakni dalam waktu 6 jam saja. Meskipun cara ini sangat berbahaya dan belum pernah dicoba sebelumnya, Shen sudah sampai di ibu kota Bianliang dan kaisarnya ternyata masih sangat muda. William kini dianggap sudah berkhianat. Lin kini tahu tujuan mereka adalah mencari bubuk hitam, tapi William membantah. William bilang jika dia berusaha menghentikan Tofar dan Balar. Namun Peng ternyata melihat kejadian pencurian itu dan bersaksi bahwa William memang mencoba menghentikan mereka. Meski begitu, Lin meminta William dikurung dan mengirim pasukan untuk mengejar Tofar dan Balar. Di perjalanan, Balar meminta Tofar naik ke atas bukit untuk mencari jalan yang benar. Tapi ternyata,
Balar berkhianat. Balon mulai diterbangkan dan banyak pasukan tewas karena tidak bisa menyeimbangkannya. Tiba-tiba, Peng membebaskan William. William dibebaskan karena Tao Tei sudah sampai di ibu kota. Wang bilang, jika sekarang William bebas mencuri apapun yang dia inginkan dan bebas menceritakan pada semua orang bahwa dunia dalam bahaya. Tapi William ingin membantu mereka dan satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan adalah dengan membunuh ratunya. Peng juga memohon untuk diikutkan berperang. Di sisi lain, Peng dengan cerobohnya mendemonstrasikan fungsi dari magnet. Tao Tei yang tersadar pun memberikan sinyal ke ratu di mana lokasinya berada. Balar ditangkap oleh suku Bukit dan karena suku Bukit tidak tahu apa itu bubuk hitam, dengan santainya mereka membakarnya. Mereka semua pun akhirnya mati. Tofar kini menguasai semua persenjataan dan bubuk hitam, tapi pasukan Orde Tanpa Nama berhasil mengejarnya. Ibu kota sudah dihancurkan oleh Tao Tei. Lin yang dalam keadaan terdesak diselamatkan oleh William. Tao Tei tidak akan menyerang ketika ratu sedang makan. Jika ratu mati, maka seluruh Tao Tei akan membeku karena tidak mendapatkan sinyal. Wang berencana memberikan makanan ke Tao Tei yang disandra dengan bubuk hitam yang diikatkan di bagian tubuhnya dan nanti akan diledakkan ketika dia kembali ke ratunya. Peng yang terkena cakaran dan terluka parah mengorbankan dirinya untuk menghambat serangan Tao Tei. William, Lin, dan Wang melepaskan Tao Tei. Dia pun langsung makan dan kembali ke ratunya. Tao Tei yang tahu keberadaan mereka bertiga berusaha menerobos masuk. Wang menyerahkan batu magnet tepat sebelum dia tewas. 2 kali panah William berhasil digagalkan pasukan Tao Tei. Sang ratu yang tahu lokasi William memerintahkan semua pasukan untuk menyerangnya. Hanya tersisa 1 bubuk hitam dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyerang. Sang ratu akhirnya berhasil dibunuh. Dan sesuai perkiraan, seluruh Tao Tei membeku karena tidak mendapatkan sinyal. William segera mendatangi Tofar yang disandra. William bilang karena kemenangan ini, dia diperbolehkan membawa bubuk hitam sebanyak yang dia mau. Plus, dikawal kavaleri sampai dia pulang ke rumahnya. Tapi Kaisar memberikan pilihan membawa bubuk hitam atau menyelamatkan Tofar. Tentu saja, William memilih menyelamatkan sahabatnya. Lin mengucapkan salam perpisahan ke William. William juga mengucapkan selamat kepada Lin yang telah menjadi jenderal wilayah Barat Laut. William dan Tofar pun akhirnya kembali pulang. Hampir sepanjang film, berasa banget budaya Cina yang ditonjolkan. Baju-baju perangnya juga keren banget. Film kolaborasi Tiongkok dan Hollywood dengan budget termahal ini memang seru banget untuk memanjakan mata. Meski begitu, film ini dinilai gagal karena kurang banyak memasukkan unsur kebudayaan Cina. Alur cerita yang cepat merupakan sisi kedramatisannya, tapi di luar dari kekurangan-kekurangan tadi, kalian akan sangat terhibur ketika menonton The Great Wall secara utuh.